Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Yohana Manik Panggalo dari UPT SDN 12 dan Batu Silanan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tanah Toraja. Hari ini kami akan mengadakan pra-observasi bersama dengan Ibu Elis Marni SPD dari UPT SDN 12 dan Batu Silanan yang mengajar di kelas 1 SD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum kita melaksanakan observasi atau supervisi kelas 1. Sebelumnya tujuan diadakannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi dan juga mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa diadakan ini observasi supaya Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri untuk mengajar nantinya, memberikan yang terbaik untuk Ibu. Sebelumnya persiapan yang Ibu telah siapkan, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya, yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti. Ya, terima kasih. Berdasarkan modul ajar yang saya susun, ada dua tujuan pembelajaran, yaitu pertama, dengan melakukan percobaan praktik langsung, peserta didik dapat membedakan berat ringannya suatu benda. Kemudian tujuan yang kedua, dengan berkelompok sambil mengamati gambar, peserta didik dapat membandingkan berat ringannya suatu benda. Berarti ada dua tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nantinya. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Area pengembangan yang saya gunakan ada dua buku, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa mengamati gambar berupa benda dan kemudian mereka dapat membandingkan benda yang berat dan benda yang ringan. Kemudian yang kedua, keterampilan, yaitu siswa dengan melakukan praktik langsung dalam membandingkan benda, mereka dapat menuliskan nama benda yang paling berat dan nama benda yang paling ringan. Itu. Berarti ada dua area pengembangan yang Ibu akan capai. Yang pertama tentang pengetahuannya, Iya. dan yang kedua keterampilan. Iya. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya dalam pembelajaran? Bagaimana misalnya strategi pembelajarannya, apa model pembelajaran yang akan Ibu pakai, dan kemudian metode apa yang Ibu akan terapkan nantinya? Ya. Terima kasih. Rencana pembelajaran yang akan saya terapkan dalam kelas, yang pertama, strategi pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya mencakup pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian yang kedua, tentang model pembelajaran yang akan saya gunakan, saya pilih model discovery learning atau penemuan. Dan yang ketiga, metode pembelajaran yang saya gunakan ada tiga. Yang pertama, metode diskusi kelompok. Yang kedua, metode tanya jawab. Dan yang ketiga, metode penugasan. Berarti rancangan pembelajaran yang Ibu akan terapkan strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di dalamnya ada pembelajaran sosial emosionalnya. Kemudian dalam model pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya itu adalah model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Dan kemudian metode yang akan Ibu pakai di dalamnya ada tanya jawab, ada berbentuk kelompok atau diskusi, dan kemudian ada penugasan. Nah, selanjutnya apa saja media yang telah Ibu
rancang atau persiapkan nantinya dalam pembelajaran? Media-media apa saja yang telah dipersiapkan? Ya, terima kasih. Media yang saya gunakan dalam pembelajaran nantinya adalah dengan menggunakan beragam contoh konkret benda-benda yang akan mereka bandingkan mana benda yang paling ringan dan mana benda yang paling berat. Juga saya menggunakan media gambar berupa gambar benda. Di situ mereka amati dan mereka boleh menentukan benda yang paling berat dan benda yang paling ringan. Juga media ada media NKPD yang akan saya berikan. Berarti media yang akan digunakan itu ada NKPD, ada juga gambar, dan kemudian benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Untuk nantinya mereka akan membedakan mana yang berat dan mana yang ringan. Itu yang akan Ibu lakukan dalam supervisi nantinya. Nah, kira-kira Bu, kapan ada waktunya untuk kita supervisi pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Ya, terima kasih. Nanti kita akan bertemu dalam supervisi. Kalau boleh Bu, hari Sabtu jam pertama, kedua dan ketiga di kelas 1. Berarti kita bertemu hari Sabtu ya Bu? Iya. Ya, di jam pertama, kedua dan ketiga dalam supervisi. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pra-observasi ini Bu, dari percakapan tadi mulai dari awal sampai akhir, apa yang Ibu bisa petik atau dapatkan dari percakapan kita? Ya, terima kasih. Yang saya dapatkan dalam percakapan kita hari ini dalam pra-observasi adalah ada gambaran yang saya dapatkan dalam mempersiapkan media untuk saya gunakan nantinya dalam proses pembelajaran untuk hari Sabtu. Terima kasih Ibu. Hari ini kita sudah mengadakan pra-observasi dan hari Sabtu kita akan mengadakan supervisi kelas, dan nantinya ada lagi yang namanya pasca observasi. Kita akan bercakap-cakap lagi tentang apa yang telah kita lakukan bersama dengan nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Mirna Martoya. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang. Ya, selamat siang. Demikianlah pra-observasi kami bersama dengan Ibu Elis Marni SPD, dan nantinya hari Sabtu kami akan bertemu di supervisi kelas. Terima kasih, selamat siang. Pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu. Pelangi, semua menyanyi ya. 1, 2, 3. Pelangi,
Ku ambil bulu sebatang. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang. Ku potong sana panjang. Ku haut dan ku timbang dengan benang. Ku tarikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang. Bermain rubah-rubah ikan harapan. Hari durian gembira. Ada ini gamelan. Ya, yang lain singkat berdoa ya. Amin. Dengarkan namanya. Delvia, Aksiniari, Aileen, Ahmad Faisal, Alicia, Arkano, Arwan, Asam, Fai, Intan, Inten, Presensia, Adil, Naila, Sean, Pino, Wilsia, Denata, Yernia, Norma, Aku, Alosius. Sekarang sebelum kita lanjut pembelajaran yang baru, Ibu Guru mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, terima kasih Pai. Coba apa pelajaran kita minggu lalu Pai? Iya, tentang kerukunan. Bagus, tepuk tangan dulu. Tentang kerukunan. Ada yang bisa memberikan contoh kalau mesti ingat kerukunan di sekolah? Apa contohnya yang Ibu Guru sama-sama dengan kalian belajar minggu lalu? Apa contohnya? Contoh kerukunan di sekolah? Siapa yang bisa memberikan contoh? Oh, belajar bersama. Terima kasih. Apa lagi, Irwan? Iya, bermain bersama. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran kita yang baru. Tujuan dari pelajaran kita yaitu kalian dapat menentukan atau membandingkan benda-benda konkret yang mana yang ringan dan yang mana yang berat. Juga sebentar kita akan melakukan praktik langsung supaya kalian dapat membandingkan benda-benda yang akan kita melakukan sebentar, yang mana yang berat dan yang mana yang ringan. Jadi kalian perhatikan sebentar penjelasan Ibu Guru. Kalau kita praktek, kalian perhatikan supaya kalian dapat mengerti sebentar, dapat membandingkan benda-benda yang akan kita bandingkan sebentar, yang mana benda yang berat dan yang mana benda yang ringan. Ya. Jadi semua
sebentar akan terlibat dalam mempraktekkan pelajaran kita hari ini, yaitu membandingkan berat benda, yang mana yang ringan dan yang mana yang berat. Ya, semua perhatikan. Ibu guru akan memberikan contoh dalam coba Alfon maju di sini, Alfon. Ini dipegang. Ini, ya, ini begini. Ya. Kita akan mempraktekkan, membandingkan benda, dua benda, ya, dengan perbandingannya kelereng. Jadi sebentar. Ini benda apa ini? Apa namanya ini? Ini penghapus. Kita membandingkan penghapus dengan ini. Apa namanya ini? Tipex. Penghapus dengan tipex kita membandingkan yang mana nanti yang berat lewat timbangan bantung, timbangan yang tidak baku. Tapi kita mengukur, dengar dulu. Semua perhatikan kali ini sebentar musuh matikan. Dengar dulu. Kita membandingkan dengan menggunakan kelereng. Misalnya sebentar, misalnya penghapus beratnya 1 kelereng. Contohnya ya, belum kita praktek. Penghapus beratnya 1 kelereng, kemudian sebentar tipex beratnya nanti misalnya 3 kelereng. Nanti kalian dapat lihat semua. Kita ini dulu tipex yang kita mau bandingkan. Berapa kelereng beratnya ini tipex? Ya? Semua perhatikan ya. Ya, semua perhatikan. Kalau sudah seimbang nanti, apakah sudah seimbang? Belum. Sudah? Sudah seimbang? Sudah seimbang kelereng dengan tipex? Oh, berarti ya ini sudah seimbang, ya? Berarti berat tipex ada berapa kelereng? 3. Ada berapa? 3. Bagus, ada 3 kelereng. Ingat ya? Berat tipex ada 3 kelereng. Ya. Berat tipex ada 3 kelereng ya. Sekarang kita bandingkan lagi, timbang lagi benda yang lain. Ini tadi sudah. Sekarang kita timbang lagi benda ini, apa namanya ini? Penghapus. Ya. Angkut perak, angkut. Kita mau timbang penghapus ya. Penghapus ada berapa dia kelerengnya? Lihat. Sudah seimbang belum? Sudah? Coba dulu. Oh, seimbang? Berarti berat penghapus ada berapa kelereng? Ada berapa? 2. Iya, pintar, ada 2 kelereng. Nah, sekarang silakan dulu. Sekarang ibu guru mau bertanya. Tadi berat tipex real, perhatikan di sini. Tadi berat tipex ada berapa kelereng tadi? Belum. 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Pintar. Kalau penghapus beratnya ada berapa kelereng? 2. Nah, ibu guru mau bertanya sekarang. Yang mana yang berat? Apakah tipex atau penghapus? Iya, tipex. Tepuk tangan dulu semua. Kita lanjut.
Iya, lempok. Tepuk tangan dulu. Sekarang masih tetap dipegang tadi. Ibu guru mau ganti ya. Tapi ibu guru mau tanya dulu sebentar satu orang yang berbicara. Ya, lihat kembali. Sekarang Arwan yang ibu guru mau tanya Arwan. Kasih keras-keras saran. Benda apa yang kita bandingkan sekarang? Apa namanya ini? Kasih keras, apa namanya nak? Jepitan rambut. Kalau yang ini apa namanya nak? Tipex. Arwan melihat kita bandingkan kedua benda ini, yang mana yang berat Arwan? Tipex. Arwan dulu nak. Tipex. Sekarang Arwan, yang mana yang ringan Arwan? Dan rambut. Jepitan rambut. Tepuk tangan untuk kedua teman kita. Nah, terima kasih. Masuk lagi Pinyanata. Pinyanata lagi kita menimbang benda-benda yang lain lagi. Ya. Pinyanata pegang. Kita mau timbang lagi benda-benda yang lain supaya ini benda apa namanya? Ini yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Ya, tepuk tangan dulu semua. Benda berikutnya lagi, satu lagi. Namanya apa ini? Ini tadi? Benda mana yang ringan? Yang ringan. Yang mana yang ringan? Ulangi. Faisal, benda mana yang ringan Faisal? Yang berat, benda mana yang ringan? Rian dulu, Rian. Yang berat, Rian, benda mana? Tepuk tangan. Bentar. Silakan dulu. Sekarang secara berkelompok, ibu guru mau bagikan supaya kerjasama menimbang benda-benda yang ada di bisa satu orang bisa pegang, yang lain praktekkan. Oh?
Ya, simpan dulu, sudah boleh. Sudah boleh disimpan dulu itu timbangan bedanya. Kalau mau bagikan RKPD, ya, siapa perhatikan? Ibu guru mau bagikan RKPD yang mau dikerjakan sebentar setiap kelompok ini satu. Kemudian tulis nanti nama anggota kelompoknya di sini. Satu orang yang menulis dan melihat di sini lingkar yang sesuai, ada mana yang lebih berat dari gambar ini. Nanti dilingkar ya, tapi semua kerjasama dalam kelompok. Kerjasama dalam kelompok, ya. Kerjasama dalam kelompok sebentar. Sudah mengerti mengerjakan? Satu orang yang tulis, satu orang yang tulis. Satu orang yang tulis namanya, nama kelompoknya semua ditulis. Bisa. Oh, bisa. Ya, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, saya minta komputer.
membandingkan benda-benda yang mana yang berat dan yang mana yang ringan. Apakah masih ada yang belum jelas? Atau ada yang ditanyakan? Sebelum ibu guru kasih soal? Atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Sudah? Terima kasih. Kalau sudah mengerti semua, sudah bisa dibagikan soal? Sudah. Untuk dikerjakan sudah bisa? Iya, jadi dengar lagi sedikit. Ibu guru simpulkan pelajaran kita hari ini dalam membandingkan benda-benda banyak yang bisa digunakan benda-benda konkret, yaitu tadi pensil, bolpen, pen hapus, tipex. Dari situlah kita bisa dapat kita lihat yang mana benda yang mana yang berat dan benda mana yang ringan. Jadi kalian sudah mengerti semua? Sudah? Guru membagikan soal untuk dikerjakan ya. Ini sudah masing-masing satu soal satu anak untuk penilaian. Tulis namanya baru dilihat. Tulis namanya di atas, kemudian dibaca. Baca ke bawah. Dari situ. Bagus kami. Bagus kami. Apa nama kami lah? Silakan ditulis namanya. Kalian perhatikan di situ ada benda apa? Ada mobil-mobilan, ada bebek, ada boneka dan ada robot. Ya? Di situ lihat. Kemudian tempatnya nanti menulis jawabannya kalau kita tulis nama. Di sini, mana mainan yang paling berat? Yang ditulis nanti di situ. Nama yang paling berat sesuai dengan kelereng. Ya silakan. Tulis namanya di atas. Sudah? Baru baca sini amati gambarnya. Amati gambarnya yang mana yang berat? Apakah manakah mainan yang paling berat? Tulis nanti di sini. Mainan yang paling berat apakah mobil-mobilan? Apakah bebek? Apakah boneka atau robot? Ya, sesuai dengan hasil timbangannya di situ berapa kelereng. Yang banyak kelerengnya berarti itu yang berat. Yang sedikit kelerengnya berarti itu yang ringan. Di sini ditulis. Di atas ini dijawab. Mainan mana yang paling berat? Tulis namanya di sini. Mainan yang paling berat. Perhatikan di bawah ya. Berapa yang mana kelerengnya yang berat? Baca dulu, dibaca dulu. Karena lihat hasil timbangan yang di bawah ada. Ya, yang banyak kelerengnya itulah benda yang paling berat di situ yang kamu tulis di atas. Kemudian yang paling ringan yang sedikit kelerengnya. Ya, silakan dikerja. Tulis nama
Ya, tulis nama benda. Dibaca ya, dibaca dulu itu. Ada yang ditanyakan paling berat, ada yang ditanyakan paling ringan. Tulis nama bendanya. Nama bendanya ditulis.
Ya. Jadi kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana kita dapat membandingkan dana benda. Itu kita harus praktekkan melalui beberapa benda konkret untuk mendapatkan yang mana benda yang ringan dan yang mana yang benda yang berat. Tadi sudah dibandingkan ya. Jadi kesimpulannya hari ini, dalam mendapatkan berat ringannya suatu benda, kita harus praktekkan lewat benda-benda konkret. Nah, Ibu guru tanya, sudah dimengerti semuanya? Sudah? Iya. Terima kasih pelajaran kita sampai hari ini. Ibu guru mengucapkan terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat siang semua. Perkenalkan, berjumpa lagi dengan saya Yohana Nadi Panggalo dari UPT SDN 12 Jalan Pangasilanan. Hari ini kami akan mengadakan pasca observasi setelah mengadakan pra observasi dan juga observasi kelas. Dan hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Mirna Marto SPD, dan juga ditemani dengan ibu yang saya observasi, yaitu Ibu Elis Marni SPD, dari mengajar di kelas 1. Selamat pagi Ibu. Ibu apa kabar? Selamat pagi Ibu Elis, apa kabar? Hari ini saya akan meng-coaching Ibu Elis Marni dan bagaimana kesepakatan kita itu hari bahwa setelah pra observasi saya akan masuk dalam kelas untuk mengadakan observasi kelas, dan itu sudah kita lakukan. Dan pagi hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Yang pertama, dari observasi yang saya sudah lakukan, bersyukur bahwa Ibu telah melakukan melakukan pembelajaran dengan baik dalam kelas, dan ada beberapa catatan yang telah saya amati dalam proses pembelajaran, bahwa tujuan yang telah Ibu siapkan dalam RPP, tujuan pembelajaran bagaimana anak bisa membedakan mana benda yang berat dan mana benda yang ringan dalam menggunakan timbangan benda baku, dan itu boleh tercapai. Kemudian metode yang Ibu lakukan di kelas juga sebagian besar tercapai. Pasti mungkin masih ada perbaikan-perbaikan. Media yang Ibu telah siapkan itu kalau saya amati sudah digunakan dengan baik. Kemudian pengelolaan kelas, Ibu yang akan rasakan itu bagaimana. Juga pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSD yang Ibu telah terapkan di kelas itu sudah berjalan. Nah, dan sekarang saya mau bercakap-cakap. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas dengan memakai pembelajaran berdiferensiasi dan juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih. Perasaan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran
internasional, saya boleh mendapatkan pengetahuan baru dalam menyusun RPP yang berdiferensiasi, dan di dalamnya juga ada pembelajaran sosial emosional untuk kebutuhan seluruh siswa di kelas saya. Menarik sekali ya, sudah belajar tentang bagaimana berdiferensiasi itu. Apakah Ibu yang diterapkan dalam kelas itu seperti apa berdiferensiasi? Terima kasih. Contohnya dalam kelas pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan, misalnya anak-anak yang memang harus melihat gambar atau harus merasakan, mempraktekkan sendiri. Contohnya saya laksanakan di kelas, mereka menimbang sendiri dengan timbangan tidak baku benda-benda yang saya benda-benda sederhana. Dia bisa menimbang sendiri secara bergantian, karena ya di saya membagi kelompok. Jadi mereka bergantian mempraktekkan menimbang benda-benda sederhana yang saya siapkan, dan mereka dapat mengetahui nama yang benda yang mana yang dikatakan berat dan benda mana yang ringan. Saya selanjutnya Bu, adakah kendala-kendala yang dilakukan selama, atau adakah hambatan yang dilakukan selama proses pembelajaran ini? Misalnya apakah metodenya atau mungkin media yang digunakan, atau yang apakah yang misalnya ada kendala yang dilakukan selama proses pembelajaran? Ya, terima kasih. Kendala yang saya alami pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran, masalah pembuangan kelas. Ya, pembuangan kelas di waktu saya melaksanakan pembelajaran, keadaan yang ribut. Kemudian ada salah satu siswa saya yang memang anak tersebut dikatakan berkebutuhan khusus, dan maunya dari siswa saya itu dia selalu diperhatikan. Jadi dalam pembelajaran dia selalu datang menghampiri saya, dan memang begitu kalau saya mengajar di kelas 1, dia selalu maunya diperhatikan selalu. Dia diperhatikan selalu, dia harus kita respon apa yang ingin dia maunya. Dalam menghadapi itu misalnya anak adik itu yang punya keinginan untuk mau diperhatikan, kira-kira apa metode yang bisa Ibu, teknik apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak ini bisa juga aktif dalam belajar? Ya, terima kasih. Yang saya lakukan, teknik yang saya lakukan di kelas pembelajaran berlangsung, apabila anak ini karena ini anak banyak gerak, selalu jalan, dia harus macam apakah dipegang-pegang tangannya atau kita merespon yang dia sebutkan, bahkan biasa saya rangkul untuk dibawa ke tempat untuk duduk kembali, dan dia bisa menerima. Yang penting kita harus berikan yang sesuai dengan kemauan siswa. Berarti itu boleh dilakukan ke depannya. Kemudian Ibu dalam teknik yang dilakukan itu kan tadi sudah dikatakan bahwa dia selalu bergerak terus, maunya bergerak dan mau melakukan sesuatu. Nah, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan? Media kah atau metode apa yang bisa Ibu terapkan supaya anak itu juga bisa terjun untuk belajar? Terima kasih. Kalau saya perhatikan selama saya bersama saya dengan anak ini di kelas 1, dia itu maunya harus macam gambar ataukah dalam mempraktekkan macam yang saya angkat itu mengetahui benda-benda yang ringan dan berat, saya bisa memberikan benda supaya dia juga langsung praktek dengan sendirinya. Dia juga itu kuat, maksudnya semangat dalam belajar seperti itu. Harus dia juga ikut langsung mempraktekkan
ya, yang teman-teman rasakan. Ya. supaya ia juga bisa merasakan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya Ibu, sudah kendala yang dihadapi dan Ibu sendiri yang mengungkapkan dulu kendala itu apa yang Ibu akan lakukan. Selanjutnya dalam pembelajaran yang telah dilakukan, apa yang dirasa berhasil atau membuat Ibu mengatakan bahwa saya sudah puas dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Terima kasih. Saya berhasil dalam melakukan proses belajar pada saat itu karena saya sudah menyiapkan RPP dan media pembelajaran. Kemudian saya sudah boleh menerapkan dengan baik, contohnya dalam melakukan pembelajaran berkelompok, di mana mereka pada saat itu mereka dengan semangat dalam berkelompok, berkolaborasi, bekerja sama, menimbang benda-benda yang saya siapkan, dan mereka juga mengetahui nama-nama dari benda yang ringan dan nama-nama dari benda yang berat. Seperti itu hasil yang Ibu rasakan dalam pembelajaran. Selanjutnya tadi ada saya dengar tentang mereka berkelompok, kemudian mereka bergantian untuk menimbang. Kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan dari hal itu? Menimbang apa yang mereka bisa terima dari pembelajaran itu? Terima kasih Bu. Yang saya dapatkan pada saat itu, saya puas karena saya sudah berpikir bahwa dari pembelajaran saya pada saat itu mereka sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya mereka sudah saling bekerja sama. Nah, dari apa yang telah Ibu lakukan untuk lebih ke depannya lagi, apa yang akan Ibu rencanakan supaya pembelajaran yang bisa Ibu lakukan itu lebih mengena pada murid? Yang saya lakukan untuk kedepannya agar lebih berhasil lagi, saya harus mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Contohnya saya bisa menggunakan PowerPoint, musik atau video untuk saya tampilkan dalam kelas pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran, agar semua siswa saya di kelas boleh terpenuhi semua kebutuhan mereka untuk keberhasilan lebih lanjut lagi. Dan harapan saya harus saya banyak bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat, khususnya Ibu yang melaksanakan CPG, kiranya selalu membimbing kami ya dalam menyiapkan pembelajaran yang lebih lanjut. Siap Bu. Semoga kita belajar bersama-sama, berkolaborasi dalam pembelajaran untuk lebih menarik lagi pembelajaran yang kita lakukan, siswa kita lebih maju lagi dan selalu berpusat pada semangat ya Bu. Pembelajaran, mari kita selalu berkolaborasi. Terima kasih atas waktunya saat ini. Untuk mengakhiri ini, saya memberikan pertanyaan lagi, bagaimana refleksi Ibu dari percakapan kita mulai dari awal sampai pada saat ini, apa yang bisa Ibu refleksikan dari percakapan kita saat ini? Terima kasih. Dari refleksi ini saya mendapatkan banyak hal dalam menggali ide-ide yang akan saya gunakan dalam pembelajaran selanjutnya untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih banyak
demikianlah percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Semoga terus kita bekerja sama. Terima kasih juga Bu atas kesediaannya saat ini bersama kami dalam pasca observasi. Demikianlah pasca observasi kami pada pagi hari ini. Kiranya boleh berkenan dan mohon maaf jika ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati. Terima kasih, selamat pagi.